teman-teman, kali ini tema yang baru sesuai dengan perubahan dari channel saya, yaitu ada tema kura-kura, sepak bola, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan bahas mengenai game sepak bola Pro Evolution Soccer. Saya bermain Master League, saya memanageri FC Utrecht. Sebelum pertandingan dimulai, saya akan menunjukkan tim saya. Oke. Ini dia tim saya, ada 25 pemain. Di sini ada striker kebanggaan Indonesia, Bagus Kavi. Usianya 22 tahun. Overall ratingnya sudah 90. Oh ya, ini di musim 2020 ya teman-teman. Kemudian di striker lainnya adalah BM Bolo dari Switzerland, usia 24 tahun. Kemudian ada Luka Toni, ada Zlatan Ibrahimovic, ada Robin van Persie, baru saya beli di musim ke 2020 ini. Kemudian di second striker ada Adam Lobato, di right wing forward ada Quaresma, di left wing forward ada Nolito dari Spanyol, kemudian di backup oleh Kevin Miralas. Kemudian di jajaran tengah playmakernya ada Ricardo Kaká, legenda Brasil ini ya. Kemudian di backup oleh M. Arnold, ini dari Jerman. Untuk defensive midfielder saya menaruh Aaron Ramsey, dan di backup oleh Santi Cazorla, Aquilani, Alfonso, dan kemudian di back kanan atau right back ada S. Kleiber. Backup dari Kleiber adalah El Piszczek. Kemudian di sebelah kiri back utamanya adalah Luisinho, kemudian di backup oleh Arbeloa. Untuk di back tengahnya ada M. Koch dari Belanda juga, kemudian ada Ervlar dari Belanda, backup-nya adalah Alex dari Brazil, dan juga Jose Fonte dari Portugal. Untuk penjaga gawang saya memilih penjaga gawang utama Tenit Swiss dari Belanda, tingginya 196. Kemudian backup-nya adalah Victor Valdes. Kenapa Victor Valdes jadi backup? Karena ini baru berusia 18 tahun. Oke teman-teman, itulah squad yang saya miliki. Kita lanjutkan untuk pertandingannya. Kebetulan melawan PSV Eindhoven. Jadi FC Utrecht ini sementara ini peringkat pertama, dan peringkat keduanya adalah PSV Eindhoven. Ini adalah starting line up dari kedua tim. Saya akan kasih lihat strategi yang saya punya. Strategi yang saya punya adalah 4-2-4. Artinya ada 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Pemain depannya adalah 1 striker murni, yaitu Luka Toni. Kemudian di sisi kanan kirinya ada Bagus Kavi dan Quaresma. Kemudian saya tempatkan 1 orang, namanya BM Bolo, itu sebagai false striker atau biasa disebut false nine. Di Barcelona biasa diperankan oleh Lionel Messi. Kemudian di tengah ada playmaker Ricardo Kaká, dan defensive midfieldernya Aaron Ramsey. Di situ untuk attacking instructionnya biasa saya pakai counter attack, build up-nya short pass, umpan-umpan pendek, attacking area-nya center, karena saya percaya dengan Luka Toni dengan body ball-nya, positioning-nya fleksibel, jadi pemain bisa bebas namun cepat kembali. Ini dia support range-nya saya kurangi karena sudah ada 4 pemain depan, jadi ketika nanti pemain belakang ikut-ikutan maju, khawatirnya kalau di counter attack lawan itu bisa berbahaya. Kemudian ada defensive interaction. Saya pakai defensive style-nya adalah front line pressure. Jadi ketika kita kehilangan bola, pemain dimanapun itu harus mempressure lawan dan mengejar bola. Oke, kita lihat kondisi pemainnya, semuanya bagus.
saya tidak akan mengganti pemain-pemainnya. Kita langsung kick off. So a warm welcome to you all. We will be underway very shortly once all the pleasantries are complete. The teams then, PSV against Utrecht. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. PSV Eindhoven memulai kick off pertama di babak pertama ini. Serangan pertama dari PSV. Hampir saja teman-teman strikernya tidak bisa menjangkau umpan lambung. Kita mulai. Utrecht mulai membangun serangan. Umpan pendek-pendek. Sini ada Ricardo Quaresma. Bagus Kavi. Inilah gunanya ya frontline pressure dan agresif ya. Ketika kehilangan bola, mereka langsung mengejar siapa yang memegang bola dari lawan dan mempressernya. Serangan lagi dari FC Utrecht. Gagal. Bagus Kavi. Bisa merebut bola namun pelanggaran. Seharusnya kedua tim bermain terbuka ya, karena ada di peringkat 1 dan 2, jadi akan lebih banyak counter attack. PSV juga memainkan bola pendek-pendek yang kadang berada di sayap. Dicuri bola, kembali dicuri lagi. Pelanggaran dilakukan oleh Excalibur. Kartu kuning. Sebenarnya ini kita nggak tahu ya apakah benar ini dari replaynya. Sedikit 50-50 tapi sudah keputusan wasit. Kartu kuning untuk Excalibur. Berbahaya. Masih ada blocking dari pemain belakang FC Utrecht. Ini dia, kita mulai counter attack-nya. Luca Toni, Ricardo Quaresma kepada Embolo. Super counter attack teman-teman, dan gol B Embolo. Ya, itulah teman-teman formasi yang saya pakai adalah counter attack ke center arti. Dan tapi penempatan pemain-pemain saya juga berada di sayap, jadi mereka langsung bisa melakukan through pass ke penyerang utama Luca Toni ataupun false nine-nya yaitu Embolo. Kali ini Embolo yang beraksi ya, karena Luca Toni ini seperti di replay, Luca Toni track back ya, kembali ke belakang untuk mencari bola dan diselesaikan oleh Embolo. 1-0 di menit ke-22. Dimulai lagi, PSV menyerang dari sayap kanannya, gagal, di intercept oleh Luisinho. FC Utrecht mulai umpan-umpan pendek. Ricardo Gaga, Luca Toni kembali, track back, ada siapa terlalu jauh. Goal kick. Jadi teman-teman kalau menggunakan apa tadi serangan center ya, pilihlah pemain-pemain yang berada di posisi tengah itu kuat body ballnya ya, seperti yang saya terapkan adalah Luca Toni. Di tengah juga ada Ricardo Kakak, dan di defensive midfieldernya ada Aaron Ramsey. Aaron Ramsey ini destroyer ya teman-teman. Oh, tidak disangka PSV Bung di luar kotak penalti. Guardado mampu melesatkan tendangan dan gol. Kita lihat replaynya.
berawal dari sayap kiri ya, Could have really planned for that. I think he's a bit berhasil unlucky in that instance. cutback dan tendangan first time. Aaron Ramsey kehilangan posisi sepertinya. Tidak ada Aaron Ramsey di situ. Oke, masih 1-1 di menit ke-31. Certainly made things Kita lanjutkan. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you peg back again. Quaresma crosses it in low. Mulai lagi PSV menyerang dari sayap kirinya, trackback cutback gagal, bisa diintercept oleh pemain belakang FC Utrecht. Ricardo Quaresma umpan lambung ke Luca Toni, bung, cannonball dan masuk. Themselves in front. Ini dia Luca Toni, punya body ball yang bagus, tendangan cannon yang kuat sekali. Executed with deadly Hanya efficiency. dibutuhkan satu cutback dari Ricardo Quaresma. Luca Toni mampu memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Kita lihat siaran ulang. Ricardo Quaresma, umpan lambung, blank, masuk. Kedudukan 1-2 di menit ke-37 untuk keunggulan FC Utrecht. Di PES ini teman-teman juga kadang ada wasit yang memberi pelanggaran dengan mudah ya. Ada body ball sedikit, itu pelanggaran yang paling tidak enak itu kalau terjadi di kotak penalti ya. Karena sedikit body ball jadi penalti deh. Kali ini tendangan bebas, Aaron Ramsey mengarah ke Luca Toni, namun pelan saja, bisa diamankan oleh goalkeeper dari PSV Eindhoven. Sepertinya di 42 menit babak pertama ini serangan selalu dimulai dari PSV Eindhoven ya, kemudian dikonter oleh FC Utrecht dan membangun serangan dengan dimulai dari Ricardo Kakak kan hampir saja itu tadi bola rebound, masih ada serangan lagi gagal. Jadi serangan selalu dimulai dari PSV Eindhoven kemudian dikonter oleh FC Utrecht. Babak pertama sudah habis, kedudukan 1-2 untuk FC Utrecht. Untuk analisis, babak pertama 62% possession untuk PSV Eindhoven dan 38% possession untuk FC Utrecht. Kita lihat pass completed ya, sama-sama 86%. Ini nilai yang cukup tinggi karena pemain-pemainnya mungkin di level teratas ya, peringkat 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Saya tidak akan penggantian pemain karena sudah saya pilih untuk penggantiannya adalah automatic flexible, jadi bisa mengganti sendiri. FC Utrecht mulai serangan gagal. Oke, umpan lambung hampir saja, masih ada kesempatan. PSV Eindhoven cutback lagi, blocking yang bagus dari defender FC Utrecht. Aaron Ramsey tidak boleh kehilangan posisi di serangan seperti ini ya, karena hanya ada satu defense midfielder. Masih seperti babak pertama, serangan diawali dari PSV Eindhoven ya. Ada bagus Gavi, Luca Toni kepada siapa? Di sini peran Ricardo Kakak masih belum optimalnya dalam membantu serangan. Dia hanya berhenti sampai ke setelah lingkaran tengah itu, belum sampai masuk untuk menjadi whole player. Menit ke-58, posisi masih 1-2 keunggulan FC Utrecht. Kembali serangan dari PSV Eindhoven dari sisi kiri. Kembali mencoba FC Utrecht. Ricardo Quaresma terupas, cutback. Luca Toni terkolong ternyata. Hampir saja. Lagi Luca Toni. Tendangan efek ya, itu banana shoot ya. PSV melakukan pergantian pemain.
It's tremendous plays. FC Utrecht juga, dan Bagus Kavi diganti oleh Adam Lobato. Adam Lobato ini saya beli karena speednya bagus ya. Dia punya daya jelajah juga, menyayap biasanya, dan biasanya untuk Adam Lobato ini super sub. Ketika dia menggantikan pemain, dia bisa bermain bagus dan bisa mencetak gol kadang-kadang. Ricardo Kakak masih belum bisa masuk ke zona pertahanan lawan. Oh, karena ini berbahaya. Pelanggaran di sepertiga lapangan ini berbahaya untuk pemain-pemain dengan tendangan-tendangan yang bagus. Ini bisa jadi langsung masuk. Kita lihat saja. PSV Eindhoven free kick. Ada pergantian Bung Ricardo Kakak diganti oleh M. Arnold. Seperti yang saya bilang tadi, Ricardo Kakak kurang optimal dalam melakukan penyerangan ya. Semoga M. Arnold ini mampu untuk membantu lini serang dari FC Utrecht. Corner kick dari PSV Eindhoven mampu ditip oleh penjaga gawang FC Utrecht. Masih ada serangan lagi. Patah. Counter attack FC Utrecht. Bisakah? Ada yang bebas pemainnya. Oh, Ricardo Quaresma terlalu tajam. Inilah Ricardo Quaresma lagi. Oh, terlambat mengambil keputusan Ricardo Quaresma. Harusnya langsung menembak. Posisinya sudah kosong tadi, tapi masih menggocek. Luka Toni terupas, Luka Toni lagi, dan gol. Kesalahan mendasar ya dari back FC Utrecht, PSV Eindhoven, dimanfaatkan dengan bagus oleh Quaresma dan Luka Toni. Ini fatal sekali ya untuk tim sekelas PSV Eindhoven yang berada di posisi kedua. Kita lihat kesalahannya. Backnya mengumpan yang mampu dicegat oleh Embolo tadi, kemudian ada Quaresma dan diselesaikan oleh Luka Toni. Kedudukan 1-3. Ada pergantian pemain lagi. 1-3 untuk Utrecht di menit 74. Utrecht kembali melakukan pergantian pemain. Kleiber digantikan oleh Alpiszek. PSV mulai dari kiri, selalu mulai dari kiri. Menit ke-77, kedudukan 1-3. Ini sepertinya PSV harus melakukan serangan frontal ya. Tapi resikonya adalah kami atau FC Utrecht punya 4 lini serang ya. Seperti ini. Oh, gagal ya. Ketika tim lawan melakukan serangan frontal itu sungguh menguntungkan bagi FC Utrecht ya, karena sekali counter attack seperti ini mereka bisa 1 lawan 1 dengan posisi dengan pemain belakang. Tinggal nanti skillnya beradu ya. Kalau bisa melewati 1 lawan 1 maka akan bertemu langsung dengan penjaga gawang lawan. Lagi FC Utrecht melakukan counter attack. Lagi dari kiri, kontrol yang bagus. Mampukah PSV Eindhoven? Masih ada blocking defender dari FC Utrecht. Ini dia Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Apa yang dilakukan? Masih ada M. Arnold. Oh, frontline pressure seperti itu. Frontline pressure lagi. Ya, bagus, intercept. Adam Lobato. Keras masih bisa ditip oleh penjaga gawang PSV Eindhoven dan selesai. Kedudukan full time PSV 1 FC Utrecht 3. Baik teman-teman, terima kasih setelah melihat video ini. Semoga bisa menjadi referensi dalam bermain game. Sampai jumpa lagi. So it's a big well done from me. So that's it for today. Thank you, Jim, and good afternoon all.